Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pembuatan buku besar dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama, langkahnya yaitu kita copy paste, copy dulu bagian jurnal umum ini, move or copy, kemudian move to end, kemudian create copy, terus OK. Nah, setelah itu kita ganti atau rename nama akunnya menjadi buku besar. Nah, kemudian setelah itu kita sesuaikan headernya yaitu besar. Nah, setelah seperti ini kita tidak membutuhkan total, berarti kita hapus dulu totalnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus sisipkan data neraca awal. Nah, data neraca awal ini yang memang ada di soalnya, berarti harus kita sisip satu per satu. Nah, jadi kita harus sisip satu per satu. Yang pertama, berarti tanggalnya harus sama semuanya ya. Berarti neraca awal itu berarti pada tanggal 1 Januari. Nah, biar lebih mudahnya kita beri tanda warna kuning saja, supaya kita bisa membedakan neraca awal. Nah, ini kita copy, kita enter ke bawah, karena kita membutuhkan banyak data. Nah, data neraca awal, saldo awal itu yang pertama adalah kas. Nah, sama teman-teman, kita tidak perlu menulis nama akun, cukup mengcopy rumusnya. Rumus VLOOKUP itu, jadi kita tidak perlu menulis nama akun. Kita cukup mengcopy-nya saja. Ya. Enter. Sini saja. Profil. Oke. Nah, yang pertama itu ada kas, yaitu kas 110 di debit sebanyak 906.000. Kemudian ada piutang dagang, yaitu 120 nomor akunnya, di debit sebanyak 500.000. Kemudian 121 ada cadangan kerugian piutang 0. Ini neraca saldo awal ya yang ada di soal. Kemudian 130 ada bahan habis pakai, yaitu di debit sebanyak 120.000. Setelah itu ada 140 yaitu persediaan. Persediaan itu di debit 120.000, berarti sama 120.000. Setelah itu persekot asuransi, yaitu nomor akun 150 di debit sebesar 300.000. 300.000. Kemudian ada investasi saham, yaitu pada nomor akun 160, yaitu 1050.000. 1050.000. Baik. Kemudian ada investasi obligasi, yaitu 161 di debit 500.000.
Kemudian tanah bertambah berarti di debit. Tanah 170 akunnya sebanyak 950.000. 950.000. Kemudian ada bangunan bertambah di debit, yaitu 2 juta. Nah, setelah itu ada akumulasi penyusutan bangunan 181 di kredit karena dia akumulasi di 200.000. Setelah itu ada peralatan kantor itu 190 di debit sebanyak 545.000. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, berarti setiap ada akumulasi itu dia di kredit 191 di kredit 125.000. Nah, setelah itu ada hutang dagang. Hutang bertambah itu di kredit 400.000. 400.000. Kemudian ada hutang gaji 210. Hutang gaji bertambah sama di kredit 0. Kemudian ada 220 hutang sewa 0 juga di kredit. Kemudian ada modal philodendron yaitu 300. Modal bertambah di kredit yaitu sebanyak 5.710.000. 5.710.000. Setelah itu price bertambah di debit 310. Price bertambah yaitu price bertambah di debit sebanyak 200.000. Kemudian ada ikhtisar laba rugi yaitu 320. Ikhtisar laba rugi itu 0 di debit. Kemudian ada penjualan 400. Penjualan bertambah itu di kredit sebanyak 5.315.000. Kemudian retur penjualan 410. Retur penjualan itu bertambah di debit 116.000. Sini ya, 119.000. Kemudian ada potongan penjualan 420. Potongan penjualan bertambah itu di debit 110.000. Kemudian ada pendapatan bertambah di kredit 430 adalah pendapatan bunga. Kemudian ada pendapatan
pendapatan bunga di kredit 107. Kemudian ada 440 pendapatan dividen. Pendapatan bertambah itu 125.000 di kredit. Nah, setelahnya ada pembelian. Pembelian bertambah itu di debit sebanyak 3 juta. Kemudian ada retur pembelian. Retur pembelian bertambah itu di kredit sebanyak 250.000. Nah, selanjutnya yaitu setelah retur pembelian ada potongan pembelian, yaitu dengan nomor akun 520. Potongan pembelian bertambah itu di debit, di kredit sebanyak 200.000. Kemudian adanya biaya angkut pembelian, yaitu 600. Biaya angkut setiap ada beban itu bertambah adanya di debit, yaitu 500.000. Kemudian ada harga pokok penjualan 610. 0 di debit. Setelah itu ada biaya kerugian piutang itu 611 di debit. Biaya kerugian piutang 0. Kemudian biaya gaji penjualan 612 di debit 740.000. Kemudian 613 ada biaya iklan di debit sebanyak 180.000. Kemudian 614 ada biaya penjualan dan lain-lain 60.000. Setelah itu ada biaya bahan habis pakai 0. Kemudian 0 ya di debit. 616 0 juga di debit. Kemudian 617 biaya penyusunan peralatan kantor 617 0 juga. Dan 618 ada biaya gaji kantor 294.000. Kemudian biaya gaji kantor sudah ya. Kemudian biaya sewa 619 ada 245.000. Setelah itu 120 ada biaya asuransi adalah 0. Kemudian biaya administrasi lain-lain 621 itu 70.000. Nah, yang lainnya kita hapus. Salah ya. Delete. Clear all. Nah, ini untuk memastikan apakah dia balance atau enggak di neraca saldo awal. Nah, berarti 125.000
12.500.000 di debit sama 12.500.000 di kredit. Nah, berarti balas ya, teman-teman. Nah, setelah kita urutkan, kemudian kita akan urutkan berdasarkan nomor akunnya agar lebih berurutan. Jadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, yang pertama, langkahnya adalah kita blok kolom-kolom ini, termasuk kepala kolomnya juga kita blok. Nah, setelah itu kita pilih atau klik data, kemudian sort, kemudian kita pilih di sini adalah nomor akun, karena nomor akun yang ingin kita urutkan datanya. Nah, ini benar ya, small, small to large, oke? Dan ini kita oke. Kemudian kita bisa lihat di sini, berarti sudah berurut ya. Nah, yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, langkah selanjutnya adalah membuat subtotal pada setiap nama akun. Kita akan membuat subtotal. Karena subtotal itu supaya kita mengetahui seberapa banyak atau seberapa total dari setiap adanya transaksi seperti ini, penjualan. Nah, penjualan di sini masih belum berurutan. Jadi kita harus membuat subtotalnya agar kita tahu berapa jumlah penjualan total. Nah, yaitu yang pertama adalah kita blok. Sudah ya, sudah kita blok. Kemudian kita klik data, sama seperti yang di awal. Kemudian subtotal. Subtotal di sebelah sini, subtotal. Kemudian kita membuat di sini adalah nama akun. Dan ini sudah benar ya, Sam. Kemudian debitnya kita centang, kreditnya juga. Setelah itu oke. Nah, teman-teman, di sini kita sudah bisa melihat. Di sini sudah ada subtotalnya, seperti hutang, seperti kas. Kita bisa melihat di sini totalnya berapa. Kita hilangkan dulu ya. Seperti no fill. Nah, di sini kita bisa melihat di pojok sebelah kiri kita bisa melihat berapa grand totalnya. Nah, grand totalnya adalah 1.564.600. 15.646.000. Nah, setelah datanya kita lihat di sini, pojokan sebelah kiri kita bisa melihat berapa grand totalnya. Dia balance ya, debit dan kreditnya. Kemudian di sini ada subtotalnya juga. Dan di sini lebih lengkap penjelasannya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan membuat subtotal ini terlihat lebih rapi, yaitu kita harus menggunakan atau menghilangkan kata total supaya terlihat lebih rapi. Dan juga nantinya berpengaruh pada saat pembuatan neraca saldo. Nah, langkah yang pertama yaitu kita harus mengklik di sini. Sekali saja klik di bagian kolom 25 ini. Jangan sampai 2 kali klik. Kemudian kita tekan Ctrl di keyboard. Kemudian kita jalankan sampai ke bawah atau kita tap-tap sampai ke bawah. Jangan sampai kita mentap 2 kali ya. Karena kalau 2 kali dia akan sangat sensitif dan kita tidak bisa pada saat mengcopy paste. Nah, seperti ini.
Jadi cukup membutuhkan tingkat fokus yang tinggi. Nah, untuk grand total tidak kita tap ya. Karena cukup nama akunnya saja yang kita tap. Oke. Setelah itu kita copy. Nah, setelah copy, kita beri jeda beberapa di bawah untuk kita paste di bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, supaya lebih rapi itu kita harus seperti ini agar terlihat lebih rapi. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus menghilangkan kata total karena nanti akan berpengaruh pada saat pembuatan di neraca saldo. Nah, kita hilangin kata totalnya ya. Jangan sampai ada spasi. Seperti ini. Betul kita hapus. Karena ini berpengaruh pada saat pembuatan rumus di neraca saldo nantinya. Hapus semua kata totalnya. Nah, seperti ini. Dan sampai ada spasi, karena jika ada spasi itu nanti akan berpengaruh pada saat pembuatan rumus di neraca saldo dan dia tidak bisa digunakan, bahkan hasilnya nanti adalah nol. Nah, sudah ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat sum dan sum rank pada buku besar yang nantinya akan berpengaruh pada neraca saldo. Nah, kita akan membuat sum terlebih dahulu, yaitu dengan cara memblok semua nama akun. Setelah itu kita klik formulas, kemudian kita buat define name. Nah, di sini akan kita buat namanya adalah akun buku besar.
Nah, berarti di sini adalah akun buku besar. Kemudian di debitnya, kita sama, yaitu formula, kemudian define name. Itu adalah debit buku besar. Debit BB saja ya. Oke. Setelah itu di kredit, itu formula, kemudian define name adalah kredit BB. Nah, kita oke. Kita juga bisa mengecek pada saat totalnya ini, apakah balance. Baik. Kita sudah membuat sum dan sum rank pada buku besar. Itulah pada pembuatan buku besar dengan Microsoft Excel.